APAUDI ini kan sasaran utamanya adalah gimana guru-guru kita menjadi guru-guru yang hebat gitu ya di guru-guru PAUD ini, supaya anak-anak itu bisa terlayani dengan baik. Karena kita sudah punya acuan ya, kita sudah punya acuan Perdirjen 6565 itu yang kita jadikan bahan dasar untuk membuat core kompetensi PAUD. Core kompetensi yang sudah kita punya ini kita jadikan acuan untuk Bapak Ibu semua untuk melayani para guru-guru. Bapak Ibu, kami berharap sebetulnya peran dari asosiasi ini, APAUDI ini tidak hanya untuk yang selama ini sudah kita lakukan, itu melatih guru-guru untuk melakukan peningkatan kualifikasi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga atau yang keempat ini, Bapak Ibu kami sudah informasikan juga ke tim ya, ada Bu Irma dan Pak Ali, ini adalah tim kami, bahwa kami punya 10 program ya, 10 program diantaranya di dalamnya adalah core kompetensi. Nah, program kami yang nantinya akan berpijak atau berpijak pada core kompetensi, artinya kita mengacu kepada core kompetensi itu ada beberapa. Karena ini menjadi acuan kita ya, core kompetensi ini menjadi acuan kita untuk semua program-program yang nantinya akan menjadi program-program kami juga. Misalnya diklat berjenjang gitu ya, diklat berjenjang tentu kita juga harus mulai juga melihat kembali gitu, apakah ini memang sudah memenuhi dari kompetensi yang ada, misalnya kompetensi yang sangat dasar gitu ya untuk guru dengan level yang 4 level itu gitu. Nah, kompetensi ini sebetulnya dibuat gitu ya, sebetulnya dibuat untuk beberapa program kita ke depan. Jadi latar belakangnya juga cukup lumayan gitu ya, maksudnya kita ingin bahwa kita bisa memberikan, kalau guru ini kita assess gitu ya, dari core kompetensi ini kita bisa membuat berikutnya membuat assessment. Guru ini bisa kita assess apa saja yang mereka tidak penuhi misalnya. Nah dari situ maka kita bisa melatih kepada guru-guru tersebut gitu, sesuai dengan kompetensinya ada di posisi mana, bersangkutan apakah jenjang kompetensi dari guru ini menurut Perdirjen 6565 itu kan ada mulai dari berkembang, kemudian layak, kemudian cakap, dan kemudian mahir. Nah, dari core kompetensi yang sudah kita buat itu kita assess mereka gitu ya. Kita assess mereka apakah mereka ada di posisi yang mana? Apakah mereka ada di posisi yang berkembang? Apakah mereka di posisi yang layak? Bisa saja satu kompetensi ada di berkembang, kompetensi yang lain ada di layak gitu. Atau bahkan mungkin ada yang dicakap gitu. Jadi beberapa kompetensi yang sebetulnya ada 12 kompetensi di Perdirjen 6565 yang kita turunkan ke dalam dalam core kompetensi guru PAUD ini. Nah, kemudian yang berikutnya tentang pengembangan karir. Nah, ini juga sangat terkait dengan core kompetensi. Karena pengembangan karir itu kan termasuk pelatihan, itu kan salah satunya untuk pengembangan karirnya mereka. Gitu. Jadi jangan sampai mereka itu mengikuti pelatihan, udah sayang ikut pelatihan, udah ada cari waktu yang cukup, kemudian materinya, tetapi tidak meningkatkan kompetensi PAUD mereka gitu. Itu kan sayang sekali. Jadi jangan sampai peningkatan kompetensi yang nanti akan menjadi kaitannya dengan pengembangan karir ini tidak menyentuh apa yang mereka perlukan sebetulnya. Kemudian apresiasi terhadap inovasi juga sebetulnya ini kalau kita mau lihat kembali gitu ya, ini lebih kepada bagaimana mereka melakukan inovasi dari program-program yang mereka miliki itu. Ada lagi yang ke depan yang perlu kita kembangkan lagi, mungkin dari APAUDI bisa membantu. Yang kita mau kerjasama dengan BNSP. Yeah. Kalau kita kerjasama dengan BNSP itu luar biasa nanti peran Bapak Ibu di daerah. Kalau misalnya kita bisa punya LSP, gitu ya, Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Guru-guru PAUD ini. Saya kira itu Pak Ali, Bu Irma, Bu Gun, Bapak Ibu semuanya, Pak Tasim. Beberapa hal yang ini sangat umum sekali yang saya sampaikan. Teknisnya nanti bagaimana implementasinya, bagaimana itu semua bisa dilaksanakan dengan baik, itu kami justru berharap ini kolaborasi dengan teman-teman di APAUDI.